Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah tabaraka wa taala yang senantiasa memberikan nikmat-Nya kepada kita. Di antaranya, dan ini termasuk di antara min a'zamin ni'am, di antara nikmat yang paling besar adalah nikmatu talabil ilmi, nikmat menuntut ilmu. Ini adalah masa-masa yang indah dari kehidupan seseorang. Nikmat menuntut ilmu. Setiap hari kita menuntut ilmu, ya, menghafal Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, menghafaz hadis Rasulullah SAW. Ini adalah nikmat yang patut untuk kita syukuri. Kemudian salat beserta salam senantiasa kita kirimkan buat Nabi kita tercinta Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Ya, tadinya saya berharap hanya mendengar tilawah, ya, salah satu ikhwan kita Ijaz yang begitu merdu, ya. Harusnya nggak usah apel tausiah, cukup mendengarkan tilawah. Ternyata sudah berhenti. Masya Allah Ijaz, ya, mudah-mudahan ya konsisten terus dengan hafalannya, dengan lantunan suaranya yang indah, dan mudah-mudahan diikuti oleh ikhwan-ikhwan yang lain, ya, sehingga banyak ujung-ujung tombak untuk tilawah di madrasah kita ini. Pada pagi hari ini Ustadz akan menyampaikan sebuah nasihat dengan judul faidah-faidah dari hadis Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, dia menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW setiap kali selesai mengerjakan salat subuh, maka beliau membaca sebuah doa yang mungkin doa ini sudah kita hafal secara keseluruhan. Apa bunyi doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini adalah doa yang senantiasa dibaca oleh Rasulullah SAW setiap kali beliau selesai mengucapkan salam pada saat salat apa? Salat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Jadi dalam hadis yang diceritakan oleh Ummu Salamah ini, Rasulullah SAW setiap pagi diantaranya memohon 3 hal penting ini. Menunjukkan bahwa 3 perkara ini, 3 hal ini adalah sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Apa itu? Ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, rezeki yang baik. Yang ketiga, amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, Rasulullah SAW membaca doa ini ketika selesai mengerjakan salat subuh. Dan kita harus mengetahui bahwa salat subuh termasuk di antara salat yang paling utama, ya, bagi seorang muslim. Rasulullah SAW dalam banyak hadis menyebutkan tentang keutamaan salat subuh berjamaah. Di antaranya dari Jundab bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla salata subhi fahuwa fi zimmatillah." Barang siapa yang mengerjakan salat subuh, maka dia berada di dalam penjagaan dan pemeliharaan Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang mengerjakan salat subuh, ya, secara berjamaah, maka dia berada dalam pemeliharaan Allah Azza wa Jalla, dalam perlindungan Allah Azza wa Jalla, dalam penjagaan Allah Azza wa Jalla. Fala yatlubannakumullahu fi zimmatihi bi syai'. Fa innahu man yatlubuhu min zimmatihi bi syai'in yudrikhu summa yakubbahu ala wajhihi fi jahannam. Kemudian kata Rasulullah SAW, pertama kata Rasulullah, barang siapa yang menjaga pelaksanaan salat subuh berjamaah, maka dia berada dalam jaminan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata beliau, maka jangan sampai Allah menuntutmu dari jaminannya dengan sesuatu karena menzalimi mereka. Maksudnya adalah ketika ada seorang hamba Allah Azza wa Jalla yang dia senantiasa menjaga pelaksanaan salat subuh berjamaah,
maka jangan sampai ada orang lain yang mengganggu hamba tersebut. Maka jangan sampai ada orang lain yang mengganggu hamba tersebut. Karena pada zaman dahulu, di mana keadaan ya alam pada saat itu, keadaan negeri-negeri saat itu masih gelap. Ketika seorang hamba pergi salat subuh, masih dalam keadaan gelap, ada orang-orang yang mencoba mengganggu hamba-hamba Allah tersebut. Maka Rasulullah mengingatkan, jangan sampai orang yang dijaga oleh Allah, karena dia melaksanakan salat subuh, jangan sampai kalian mengganggunya. Barang siapa yang mengganggu, maka Allah Azza wa Jalla akan ya menangkapnya, ya. Kemudian Allah Azza wa Jalla akan memasukkan orang tersebut ke dalam neraka jahanam. Jadi orang yang mengerjakan salat subuh. Makanya kita tidak boleh malas yang melaksanakan salat subuh. Apalagi ketika libur. Banyak yang ketika libur, dia libur juga salat subuh. Ya, ini adalah kerugian yang besar. Malas, ya, begadang sampai larut malam sehingga dia telat melaksanakan salat subuh. Padahal salah satu yang menyebabkan kita dijaga oleh Allah adalah apa? Kita senantiasa melaksanakan salat subuh. Tidak boleh diganggu orang-orang yang melaksanakan salat subuh. Kalau ada yang mengganggu, maka Allah akan mengambil orang tersebut dan Allah akan membenamkan dia ke dalam neraka. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda dari Utsman ibnu Affan, "Man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shallal laila kullahu." Barang siapa yang mengerjakan salat subuh dengan berjamaah. Yang berjamaah siapa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Barang siapa yang mengerjakan salat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah mengerjakan salat malam secara penuh. Sanggup nggak kita salat malam secara penuh? Dari awal malam sampai akhir malam. Sanggup nggak kita melaksanakan salat malam? Tidak ada yang sanggup. Ya, tidak ada yang sanggup. Tapi kalau kita salat berjamaah, salat subuh dengan berjamaah, maka seolah-olah pahalanya sama dengan pahala melaksanakan salat semalam suntuk, semalam penuh. Ini tentu pahala yang sangat besar. Oleh sebab itu kita mesti menjaga salat subuh ini. Dan yang membedakan antara orang mukmin dengan munafik adalah berat atau ringannya kakinya untuk melaksanakan dua salat, yaitu salat subuh dan salat isya. Jangan ketawa. Ya, kata Rasulullah SAW, laisa salatan asqala 'alal munafiqin minal fajr wal isya. Tidak ada salat yang lebih berat bagi orang munafikin daripada salat apa? Daripada salat subuh dan salat isya. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Seandainya mereka mengetahui keutamaan dua salat ini, mereka akan mendatanginya di masjid-masjid yang dilaksanakan salat berjamaah di situ walau habwan, walaupun dengan merangkak pergi ke masjid. Jadi kata Rasulullah SAW, salat yang paling berat bagi orang munafikin adalah salat subuh dan salat isya. Karena dua salat tersebut adalah dilaksanakan di waktu kebanyakan manusia sedang beristirahat. Salat subuh kita lagi enak-enak tidur, terdengar azan di masjid, berat untuk bangun. Ya, salat isya tadinya capek belajar, capek bekerja, capek olahraga, sehingga waktu isya adalah waktu orang beristirahat, sehingga dia malas melaksanakan salat isya. Bagi orang yang malas melaksanakan salat isya ini termasuk di antara ciri-ciri siapa? Ciri-ciri munafikin. Ya, ciri-ciri orang munafik, yaitu berat melaksanakan salat subuh dan salat isya. Makanya seorang muslim harus senantiasa menjauhi ini, malas melaksanakan salat subuh dan salat isya. Karena malas mengerjakan salat subuh dan bukan hanya salat subuh dan salat isya, tapi karena dua salat ini adalah salat yang paling ya berat untuk dilaksanakan karena berada di akhir malam dan juga di awal malam, sehingga orang berat melaksanakannya. Kita seorang muslim mesti menjauhi ini, menjauhi rasa malas untuk melaksanakan salat subuh dan salat isya. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Barang siapa yang mengerjakan salat pada dua waktu yang dingin. Ya, pada dua waktu yang dingin. Apa dua waktu yang dingin? Yaitu salat subuh dan salat asar. Ya, memang tidak selalu salat asar itu di waktu yang dingin. Ini namanya dalam bahasa Arab mimbabi taglib. Mimbabi at-taglib, yaitu jika ada dua orang atau dua hal diambil salah satunya, didominankan salah satunya. Ini namanya mimbabi at-taglib. Seperti kata Rasulullah, ya, atau dalam bahasa Arab dikatakan al-aswadain, dua yang hitam. Apa dua yang hitam? Kata Rasulullah SAW, tidak dinyalakan api di rumahnya selama 3 kali hilal. Lalu ada yang bertanya kepada Aisyah, apa yang kalian makan? Kata Aisyah, kami makan apa? Al-aswadain. Apa al-aswadain? Kurma dan air. Padahal yang hitam apa? Yang hitam apa? Air atau kurma? Kurma yang hitam. Ini disebut dengan babut taglib. Begitu juga al-bardain, man shallal bardain.
Barang siapa yang salat pada dua waktu dingin. Yang dingin biasanya kapan? Waktu subuh. Waktu asar biasanya masih panas. Ya. Nah, tapi ini disebut dengan apa? Disebut dengan at-taglib. Ya. Yaitu mendominankan salah satu dari yang lain. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengerjakan sholat di waktu dingin. Ya, ini ada ujiannya. Ya, waktunya masih dingin. Ya, AC masih dingin di rumahnya mungkin. Ya. Ya, di sini perlu AC. Ya. Maka kalau dia mengerjakan salat di waktu tersebut, kata Rasulullah apa? Dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian salat yang paling utama adalah salat subuh dengan berjamaah pada hari Jumat. Ini salat yang paling utama. Salat subuh dengan berjamaah kapan? Pada hari Jumat. Kata Rasulullah SAW, inna afdalas salawati indallahi salatu subhi yaumal jumu'ati fi jama'ah. Sesungguhnya salat yang paling utama di sisi Allah adalah salat subuh pada hari Jumat dengan berjamaah. Ini salat yang paling utama. Jangan dilewatkan. Ya, jangan dilewatkan sama sekali dalam kehidupan kita ini. Ini beberapa keutamaan salat subuh di mana Rasulullah SAW setelah mengerjakan salat subuh yang demikian keutamaannya, maka beliau senantiasa membaca doa. Banyak doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW setelah melaksanakan salat subuh. Di antaranya adalah doa yang tadi kita baca. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jangan sampai kita lupa membaca doa ini. Doa yang lain yang dibaca oleh Rasulullah di saat salat subuh, setelah mengerjakan salat subuh adalah Rabbi qini azabak yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, jagalah, peliharalah diriku dari azabmu ketika engkau membangkitkan seluruh hambamu. Ini doa yang pendek. Allahumma atau Rabbi qini azabak yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, jagalah aku, lindungilah aku ya dari azabmu. Azab Allah Azza wa Jalla yang sangat pedih, ya. Yauma tab'atsu ibadak, yaitu pada hari kamu membangkitkan hamba-hambamu dari kubur mereka. Ya. Dan banyak lagi doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW dalam salat subuh. Ini menunjukkan bahwa setelah salat subuh itu jangan tidur lagi. Ya. Tapi gunakan untuk hal-hal yang baik. Di antaranya adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Doa yang lain yang dibaca oleh Rasulullah setelah salat subuh, Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampunilah apa yang telah aku lakukan, apa yang belum aku lakukan. Jadi memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kita yang telah ya terjadi dan juga dosa kita yang belum terjadi. Allahumma ya ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Ya Allah, ampunilah dosaku yang aku rahasiakan dan yang aku tampakkan. Jadi kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar mengampuni dosa kita yang telah kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Karena enggak ada yang bisa menjamin kita selamat dari dosa yang akan terjadi. Begitu juga kita memohon kepada Allah agar kita semua ya diampuni dosa-dosa yang kita rahasiakan yang tidak terlihat oleh orang lain. Dan juga dosa-dosa yang kita ya melakukannya dilihat oleh orang lain. Wa ma asraftu, dan kita juga memohon kepada Allah agar Allah mengampuni ya dosa-dosa kita yang kita buat berlebih-lebihan dalam hal tersebut. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan juga dosa yang Allah lebih mengetahuinya dari diri kita. Terkadang kita melakukan dosa tapi kita enggak sadar kalau itu dosa, padahal dia dosa di sisi Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu kita meminta agar Allah mengampuninya. Antal muqaddim wa antal muakhir. Engkaulah yang mendahulukan dan engkaulah yang membelakangkan sesuatu. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang hak selain engkau. Di antara doa yang dimohonkan oleh Rasulullah setiap pagi adalah doa memohon ilmu yang bermanfaat. Kata Rasulullah apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Apa ilmu yang bermanfaat? Pertama, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk memohon ya tambahan ilmu dalam Al-Qur'anul Karim. Kata Allah kepada nabinya yang mulia, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkanlah ilmuku. Ini menunjukkan keutamaan ilmu yang luar biasa. Allah tidak perintahkan nabinya meminta tambahan dalam hal-hal yang lain. Tidak diminta tambahan dalam hal-hal yang lain. Tidak diminta tambahan harta, tambahan kedudukan dan sebagainya. Yang diperintahkan untuk meminta tambahannya apa? Satu-satunya yang diperintahkan untuk meminta tambahan adalah ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmuku. Kemudian tidak sembarang ilmu, tapi ilmu yang bermanfaat. Oleh sebab itu Rasulullah memohonkan
ilmu yang bermanfaat. Ya, kata Rasulullah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat, kata beliau, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Wahai Rabbku, berikanlah manfaat terhadap ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Wa 'allimni ma yanfa'uni, dan ajarkan apa yang bermanfaat bagiku. Wa zidni ilma, dan tambahkanlah ilmuku. Kita menuntut ilmu, dan banyak orang yang punya pengetahuan agama Islam ini lebih alim dari kita. Ya. Banyak orang-orang kafir sekalipun, orientalis barat, ya. Mereka juga tahu tentang agama ini. Tapi pengetahuan itu tidak memberikan manfaat kepada mereka. Oleh sebab itu tidak semua orang yang mengetahui ilmu, pengetahuannya bermanfaat bagi dirinya. Oleh sebab itu kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kita ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma, wahai Rabbku tambahkanlah ilmuku. Dan kita juga meminta kepada Allah, memohon kepada Allah agar ilmu yang Allah berikan kepada kita diberikan manfaat oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya Allah, berikan manfaat. Ya. Banyak orang-orang yang mengetahui halal haram tapi tidak menjalankannya. Banyak yang mengetahui akidah tauhid tapi malah melanggarnya. Karena Allah tidak memberikan manfaat dengan apa yang dia ketahui. Oleh sebab itu kita mesti memohon agar kita diberikan ilmu dan agar kita diberikan manfaat dari ilmu yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat itu kata ulama adalah ilmu yang menambah kita semakin takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak mau melanggar larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Sehingga bersedia mengerjakan perintah-perintah Allah. Itu ilmu yang bermanfaat. Kata Imam Ahmad, al-ilmu khasyatullah. Ilmu itulah takut kepada Allah Azza wa Jalla. Itu ciri ilmu yang bermanfaat. Dia bisa menghentikan seseorang dari melakukan larangan Allah. Ilmu yang bisa mendorong seseorang untuk melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, inna ma yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang dikatakan sebagai hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang ulama adalah yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ini ukurannya, yaitu takut kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin bertambah ilmu, semakin takut untuk melanggar perintah Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri bahwa orang yang alim adalah orang yang takut kepada Allah walaupun ilmunya sedikit. Sementara orang yang jahil adalah orang yang berani bermaksiat kepada Allah walaupun ilmunya banyak. Ini kriteria ilmu yang bermanfaat yang pertama. Ilmu tersebut ya membuat seseorang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ilmu tersebut berasal dari Allah dalam Al-Qur'anul Karim, berasal dari hadis-hadis Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih, dan berasal dari ucapan-ucapan para ulama terdahulu. Bukan ilmu-ilmu yang berasal dari akal pikiran manusia, tapi ilmu yang dari Al-Qur'anul Karim, dari hadis Rasulullah, dari ucapan ulama-ulama terdahulu. Itu adalah ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Kemudian ilmu yang mendorong seseorang untuk mengerjakan ibadah yang mengantarkannya ke surga dan menjauhkannya dari neraka. Banyak orang yang mengetahui banyak hal, tapi ilmu tersebut tidak mendorong dia untuk beribadah. Tidak mendorong dia agar menjauhi neraka. Maka itu bukan ilmu yang bermanfaat. Kemudian di antara yang dimohonkan oleh Rasulullah dalam hadis tadi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Yang kedua yang dimintakan oleh Rasulullah kepada Allah, wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik. Bukankah Nabi Isa alaihi salam juga pernah meminta kepada Allah agar diberikan rezeki yang baik? Di antara doa Nabi Isa, warzuqna wa anta khairur razikin. Berilah oleh engkau rezeki wahai Rabbku, wa anta khairur razikin, dan engkau adalah sebaik-baik yang memberikan rezeki. Kita harus meminta rezeki, bukan sembarang rezeki, rezeki yang halal kepada Allah Azza wa Jalla. Halal cara memintanya dan halal juga zat rezeki tersebut. Sebagaimana Allah mengatakan, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba, dan makanlah dari apa-apa yang Allah berikan kepada kalian sebagai rezeki yang halal lagi baik. Jadi jangan sampai yang penting ada, mau halal mau haram hantam terus. Tapi orang beriman dia memakan rezeki Allah yang halal lagi baik. Kemudian itulah di antara doa Rasulullah SAW, wa rizqan thayyiba, berikan kami rezeki, ya rezeki yang baik. Terkadang dalam kehidupan kita, orang tua antum antunna semuanya
terkadang menghadapi kesulitan dalam mencari nafkah, dalam mencari kehidupan, maka mohonlah kepada Allah Azza wa Jalla agar kita semua diberikan rezeki. Kata Rasulullah SAW saja meminta agar diberikan rezeki oleh Allah SWT. Warizqan thayyiba. Jangan lupa berdoa, mohonkan kepada Allah agar diberikan rezeki yang baik. Ya, warizqan thayyiba. Mohon kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat, dan mohonkan juga agar kita diberikan rezeki yang baik oleh Allah Azza wa Jalla. Rezeki yang membuat kita semangat untuk beribadah, bukan rezeki yang menghalangi kita untuk beribadah. Kemudian di antara doanya Rasulullah SAW adalah beliau berdoa agar amal ibadah yang beliau kerjakan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kita tidak hanya diperintah beramal, tapi juga diperintah untuk berusaha agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail meninggikan pondasi Baitullahil Haram, Ka'bah. Setelah selesai, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami, terimalah dari kami. Jadi kita perlu beribadah, wajib beribadah, tapi juga harus berdoa agar ibadah kita diterima. Ngapain kita beribadah banyak-banyak, toh tidak diterima? Oleh sebab itu kita harus beribadah dan juga berusaha agar ibadah kita diterima. Di antara caranya agar ibadah kita diterima adalah senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti doanya Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami, terimalah ibadah yang telah kami lakukan. Padahal ibadahnya besar, ya, yaitu apa? Membangun Ka'bah. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau wahai Rabb kami maha mendengar, maha mengetahui. Oleh sebab itu kita tidak perlu memperceritakan ibadah kita kepada orang. Tidak perlu memberitahu orang di seluruh dunia tentang ibadah kita. Ngapain? Allah As-Sami', Allah maha mendengar. Allah Al-Alim, Allah maha mengetahui. Begitu juga ibunya Maryam alaihissalam. Ya, dia berdoa kepada Allah agar diberikan anak laki-laki yang akan menjadi pelayan Al-Baitul Maqdis. Ternyata yang lahir adalah perempuan, Maryam. Di antara doanya ibu Maryam adalah, Fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Wahai Rabbku, terimalah ya apa yang akan aku persembahkan kepada engkau, yaitu kalau anakku laki-laki, aku akan jadikan dia sebagai hamba Allah yang saleh, aku akan jadikan dia sebagai pelayan Baitul Maqdis. Lalu dia berdoa, Fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Terimalah wahai Rabbku ibadahku ini, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, jadi kita juga perlu untuk berdoa agar ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan hanya ibadah, tapi juga memohon agar ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana generasi terdahulu dari umat ini, mereka berdoa 6 bulan sebelum Ramadan agar Allah sampaikan mereka kepada bulan Ramadan supaya mereka bisa beribadah sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan berlalu, mereka berdoa 6 bulan berikutnya agar ibadah yang telah mereka kerjakan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kita perlu beribadah, kita wajib beribadah, tapi juga kita perlu untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan hanya capeknya yang dapat. Ya, banyak orang salat tapi tidak dia dapatkan dari salatnya selain keletihan. Banyak orang berpuasa, dia tidak dapatkan selain haus, selain lapar, selain rasa capek. Banyak orang yang pergi haji, dia tidak dapatkan selain namanya Pak Haji. Ya, oleh sebab itu seseorang diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar ibadah yang dikerjakan ya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Barangkali inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan setiap ilmu yang kita sampaikan di sini bermanfaat bagi saya dan juga bagi antum dan antuna sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.